Halo guys, kembali lagi bersama saya Kevin. Nomor PIN saya 1909-125. Hari ini saya akan mentutorialkan PPH badan. Yang pertama-tama harus disiapkan neraca dan laporan laba rugi. Setelah itu kita connect to database. Kita tekan DB1771, kita klik OK. MPWP kita bikin 01 00008234000. Kita klik OK. Nama wajib pajak kita bikin PT bikin susah. Alamat kita bikin Jalan Tiban Lama. Kelurahan kita bikin Batam. Kota, kecamatan kita bikin Batam. Kota kita bikin Batam. Nomor telepon kita bikin 0778 22 33 44 45 ya, 45. Ingat ya. Negara domisili kita bikin Indonesia. Nama kantor pelayanan pajak kita bikin KPP Pratama Batam. Jenis usaha kita bikin distributor. KLU kita bikin KLU sesuai jenis usaha masing-masing. Contoh 9999. Jenis WP kita bikin BAT. Tahun kita bikin 2020. Jenis laporan keuangan kita bikin perusahaan dagang. Setelah itu halaman kedua kita tulis nama, Budi, jabatan direktur. MPWP kita bikin 01 0000 000 8 007 000. Nama Budi, jabatan direktur. Kita klik simpan. Apakah data tersebut akan disimpan? Kita klik yes. Database berhasil disimpan, kita klik OK. Username kita bikin administrator. Password 123, kita klik OK. Setelah itu kita klik program SPT baru. Kita bikin 2020, kita klik buat. SPT PPH badan telah selesai dibuat, kita klik OK. Setelah itu SPT PPH, kita klik SPT PPH. Seluruh lampiran perlu diisi. Cara mengisinya harus dari formulir ke-6. Bagian A, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Bagian A tidak perlu diisi karena contoh harusnya tidak ada penyetoran. Bagian B, daftar pinjaman dari atau pada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi tidak perlu diisi karena contoh harusnya tidak ada penyetoran. Setelah itu kita klik tutup. Kita klik SPT PPH lampiran yang kelima. Bagian A, daftar pemegang saham pemilik modal, kita klik baru. Penyetoran kita lihat dari laporan laba rugi itu 500 juta. NTP pemegang saham kita bikin 01 000 000 8 007 000. Nama pemegang saham kita bikin Budi. Alamat pemegang saham Jalan Tiban Lama. Jumlah modal 500 juta. Dividen 0, simpan.
database berhasil disimpan, rekam baru no. Setelah itu yang bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris, kita bikin baru. MPWP 01 000 000 8 007 000. Nama pengurus komisaris Budi, alamat Jalan Ciwan Lama, jabatan direktur, kita klik simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru, kita klik no. Setelah itu kita tekan tutup. SPT PPH lagi, lampiran yang keempat. Ini kita lihat jenis penghasilan lain-lain. Setelah itu kita tulis tambah jenis penghasilan, PPH final, PP 46 tahun 2013. Dasar pengenaan pajak kita lihat dari sini, 500 juta. Tarif kita bikin 0,5 karena di bawah 4,8 M. Kita PPH terutang, kita cuma tekan, akan muncul 25 juta, kita klik simpan. Data telah berhasil disimpan, kita klik no, kita keluar. Setelah itu kita lihat halaman kedua, itu tidak perlu, kita klik no, tutup. Apakah akan disimpan? Yes. Data berhasil disimpan, kita klik OK. SPT PPH lampiran ketiga. Tidak ada kredit pajak pada contoh soal saya, jadi tidak perlu kita isi. Kita klik tutup. Kita ke lampiran yang kedua, pembelian bahan atau barang dagangan. Kita lihat di sini 335 juta. Persediaan awal itu 130 juta. Persediaan akhir kita lihat di sini lagi 105 juta. Biaya usaha lain kita lihat dari gaji bonus itu 40 juta. Biaya transportasi 15 juta. Biaya sewa 15 juta juga. Kita lihat di sini. Biaya sehubungan dengan jasa itu 5 juta. Biaya pemasaran atau promosi itu 4 juta. Biaya lain-lain itu 1 juta. Setelah itu kita klik simpan. Apakah data akan disimpan? Yes. Data berhasil disimpan. Oke. Tutup. Kita ke lampiran pertama. Lampiran kedua ya. Lampiran pertama. Kita peredaran usaha. Kita lihat di sini itu 500 juta. Setelah itu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak sama dengan jumlah penghasilan neto komersial 60 juta. Halaman kedua tidak perlu. Halaman ketiga tidak perlu juga. Kita klik simpan. Apakah data akan disimpan? Yes. Data berhasil disimpan. Oke. Kita klik tutup. SPT PPh kita tekan ke SPT PPh wajib pajak badan. Buku laporan keuangan kita buat
tidak diaudit. Bagian A sampai C tidak perlu, bagian C sama D tidak perlu, bagian E sama G itu PPh final itu 2,5 juta. Terus bagian G sama H kita laporan keuangan sama transkrip kutipan itu kita checklist, yang lainnya tidak perlu. Setelah itu tanggal laporan kita bikin ke hari ini, kita klik simpan, database disimpan, oke. Setelah itu kita cetak. Ini hasil yang kita buat. Kita klik print, kita klik print Microsoft to PDF print, kita taruh di divisi dokumen PPh badan, kita klik save. Oh, namanya kita buat dulu ya, nama kita laporan PPh badan, kita klik save. Setelah itu kita tunggu sebentar, oke, kita close. Setelah itu kita klik tutup, kita bikin SPT PPh lagi, transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Kita lihat kas dan kesetara kas itu 60 juta ya. Kita buat 60 juta. Setelah itu kita lihat di kepastian. Setelah itu kita lihat piutang usaha pihak ketiga 10 juta. Yang setelah itu kita lihat persediaan itu 100 juta. Setelah itu kita neraca kewajiban. Yang perlu kita buat itu modal saham. Modal saham ya. Kita lihat di sini modal sahamnya 100 juta ya. Kita bikin 100 juta. Setelah itu laba ditahan tahun ini kita ganti 70 juta. Oke. Laba rugi kita ganti penjualan bersihnya di 500 juta. Setelah itu pembelian kita lihat di sini juga 335 juta. Setelah itu saldo barang dagang awal 130 juta. Saldo barang dagang akhir 105 juta. Setelah itu beban umum administrasi kita bikin 80 juta. Dan laba besi itu 60 juta ya. Laba besi 60 juta. Setelah itu kita klik simpan. Apakah data akan disimpan? Kita yes. Data masih disimpan, oke. Kita klik close. SPT tool, menu cetakan. Kita bikin tahun pajak, kita ganti jadi 2020. SPT itu kita klik checklist yang pertama itu, terus cetak. Nah, ini hasil yang kita buat lagi. Kita klik plan. Itu kita bikin kayak yang tadi ya. Kita cuma ganti nama lagi, PPh badan, kita save. Tunggu sebentar, lalu kita close. Setelah itu kita kali lagi, SPT tool lagi, lapor data SPT KKP, tahun, kita ganti 2020, tampilkan data, checklist lagi, kita ke C, user, Asus, terus bikin dokumen ke PPh badan, create file. Data telah disimpan dalam bentuk CSV.
format, oke, kita klik close. Setelah itu kita cek ke dokumen yang telah kita buat. Nah, ini hasil yang kita buat. Yang di atas ini kita tidak boleh dibuka karena nanti akan terjadi error. Jadi kita akan, yang ketiganya kita akan upload ke DJP. Kita akan upload ke DJP. Sekian dari tutorial saya. Terima kasih.